Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Ulangi Senin. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Luar biasa. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, glory Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Sayang disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Shalom saudaraku. Luar biasa kalau kita beribadah dipimpin oleh Roh. Beribadah dipimpin oleh Roh Tuhan bukan berarti kita harus berbahasa roh. Ya, ada banyak hamba Tuhan fanatik dengan bahasa roh. Ya, saya sebagai hamba Tuhan percaya ada bahasa roh itu ya. Ya, tapi saya tidak usah mengajarkan kita fanatik dengan bahasa roh. Seolah-olah kalau menyembah Dia, beribadah dengan roh dan kebenaran harus berbahasa roh. Ya, jadi pengajaran ini saudara harus kembalikan. Kalau bahasa Batak itu pahusor-husor firman Tuhan itu, renungkan firman Tuhan ya dalam-dalam dan cari kebenarannya. Jangan memakan saja semua ajaran. Karena Rasul Paulus mengatakan hati-hati dengan pengajaran. Ada banyak anjing-anjing katanya. Bayangkan anjing-anjing kepada penginjil-penginjil, anjing-anjing yang membelokkan firman Tuhan, yang mengartikan salah firman Tuhan. Luar biasa. Jadi itulah makanya saya bilang, gerejamu yang sejati adalah di dirimu sendiri. Bukan gerejamu yang ada sekarang ini.
entah saudara HKBP, GKPI, GBKP, GPIB, apalagi banyaklah itu, Pentakosta, karismatik atau Katolik, apapun segalanya. Kembalikan kepada dirimu. Kalau saudara percaya bahwa roh Tuhan ada padamu, roh itu yang berbicara kepada dirimu. Ya, apalah kami ini, berapa persenlah kami yang menyampaikan ini, dan kami bisa kesilapan dan kesalahan. Tetapi kalau roh itu memimpin saudara dalam pengajaran yang benar, tidak pernah salah. Amin. 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 Tidak akan pernah salah. Kalau kami bisa aja salah dan keliru, sekalipun tujuan kami adalah untuk memuliakan Dia. Kami ini kan daging juga, sama dengan saudara juga daging kok. Tidak ada bedanya. Ya, saudara terpenjara, memang saya belum pernah terpenjara. Tetapi saudara seorang pendosa, saya juga pendosa. Bahkan sampai sekarang ini dosa selalu mengintip saya. Sebelum saya melangkah di pintu keluar, dosa itu sudah mengintip, mengaum-ngaum bagaikan singa untuk menerkam. Itu sering saya katakan itu. Jadi semakin kita dekat sama Tuhan, percayalah, semakin dekat itu iblis itu. Ya, ada banyak orang tidak bisa percaya bahwa yang buruk dan yang baik dari Tuhan. Bagaimana yang buruk dari Tuhan? Yang buruk dikasih juga kepada umatnya, yang dikasih yang buruk. Bukan selalu dikasihnya yang baik. Tatkala dikasih yang baik, kita memuliakan Dia, bersyukur, beria-ria. Tatkala dikasihnya yang buruk, kita juga beria-ria, bersukacita. Terima kasih Tuhan. Aku percaya ini bukan dari lawanku si iblis, karena aku percaya bila ini datang daripadanya, maka Tuhan pasti menjagaku. Pasti Tuhan tidak menyampaikan yang buruk itu dari iblis. Pastilah semuanya ini Tuhan tangkal sehingga tidak kualami yang buruk itu. Jadi yang baik, yang buruk tetap puji Tuhan. Amin. Tinggal kita bagaimana menikmati. Ya, karena Tuhan juga mengatakan umatku yang kukasih akan kuhajar. Dia menghajar kita lewat pencobaan juga. Jadi saya katakan bahwa pencobaan itu bukan datang dari iblis. Ingat itu. Pencobaan itu datang daripada Dia. Agar apa? Seperti pernah saya katakan dalam Yakobus 1 ada 8 ayat itu. Ya, nanti saudara buka, terlalu lama. Sambil dengar saya boleh buka juga, ya, sambil lihat di situ kebenarannya apa yang saya katakan. Di dalam Yakobus itu, anggaplah sukacita, anggaplah kebahagiaan apabila berbagai-bagai pencobaan yang datang kepadamu. Karena pada saat pencobaan itu datang kepadamu, itulah ujian iman kepadamu. Apabila saudara diuji imanmu, saudara akan bertekun. Ya, saudara akan bertekun. Hasil daripada saudara bertekun dengan iman akan menghasilkan buah yang matang. Dan saudara akan merasakan kesempurnaan dan tidak pernah merasakan kekurangan sesuatu apapun. Itu jelas di situ. 8 ayat itu. Dan ayat yang terakhir saudara pernah baca itu apa dikatakan? Orang yang mendua hatinya tidak akan pernah tenang hidupnya. Ayat terakhir dari Yakobus itu. Ya. Nah, ini minta jadi rema agar saudara tanpa membaca pun bisa, ya, Anda renungkan kembali. Ini penting. Yakobus 1 itu 8 ayat. Ini saudara harus ingat-ingat dalam hidupmu bahwa apabila datang yang buruk itu, Tuhan, aku tahu ini datang daripada-Mu. Iblis tidak sanggup memberikan yang buruk kepadaku. Karena iblis tidak mempunyai kreasi. Boleh saya bilang iblis tidak punya otak itu sebetulnya. Tapi dia hanya merayu. Iblis tidak bisa mencipta apapun. Bahkan dirinya pun bukan dia yang cipta. Jadi itu bolak-balik saya katakan kepada manusia yang beriman. Jangan katakan yang buruk itu datang dari iblis. Makanya iblis mengatakan apa? Kenapa aku dikambing hitamkan? Aku tidak bikin apa-apa kok. Jangan kambing hitamkan dia, tapi kembalikan yang buruk itu kepada Sang Pencipta. Terima kasih nih Tuhan. Kalau yang buruk yang kuterima hari ini berasal daripadamu, dan aku akan tetap tegar dan tetap meminta kuasa-Mu agar aku keluar dari hal-hal yang buruk yang saya dapatkan hari ini. Itu saudara katakan. Nah, tatkala saudara masuk dalam kecelakaan, terjadi kecelakaan, terus jangan katakan ini pekerjaan iblis.
Ini pekerjaan penunggu yang ada di situ. Hati-hati saudaraku. Semakin orang percaya di simpang ini ada penunggunya, ada kecelakaan, itu akan datang kepada orang yang percaya kepada itu. Iblis tidak punya kuasa untuk melakukan itu. Tidak punya kuasa. Semakin saudara merenungkan firman Tuhan, yang jahat, yang buruk, ya kecelakaan itu, Tuhan mempersiapkan ini kepada kita. Lembah kekelaman yang dikatakan Mazmur 23 itu tidak akan pernah habis-habisnya dalam hidup ini. Selalu itu datang. Ya, iblis yang penggoda, termasuk saudara digoda untuk menjual ganja, seperti kesaksian daripada salah satu daripada kita tadi, untuk cepat mendapatkan uang yang cepat, iya kan? Tetapi jangan katakan ini dari iblis, tidak. Tuhan memberikan kita angan-angan yang begitu cepat. Makanya dikatakan lewatlah pintu yang sesak itu. Karena apa? Ada nanti di dalam Lukas 13. Sempitlah jalan menuju jalan kebenaran itu, tetapi luaslah jalan menuju ke kebinasaan itu. Tetapi lewatlah jalan yang sempit, yang sesak itu, berduyun-duyun orang akan melewatinya, namun hanya sedikit yang bisa melaluinya. Saudara tergiur dengan iblis. Ini yang cepat. Saya menjual ganja, jual narkoba dan sebagainya yang begitu cepat. Padahal saudara tahu, saudara melanggar KUHP. Saudara melanggar perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Turutilah segala undang-undang negaramu, turutilah perintah rajamu, turutilah perintah presidenmu. Ya. Itu juga merupakan perintah Tuhan melewati raja-raja atau presiden. Atau undang-undang yang kita buat ini merupakan juga ide daripada Tuhan. Jadi melanggar KUHP, saudara juga melanggar firman Tuhan. Jadi inilah saudara harus sadar bahwa segala sesuatunya ini Tuhan sudah persiapkan di dunia ini, yang baik dan yang buruk. Tinggal saudara pilih mana. Jalan yang sempit itukah atau jalan yang lebar ini? Jadi jangan katakan jalan yang sempit milik Tuhan, jalan yang lebar ini milik iblis. Tidak. Semua milik Tuhan. Bahkan gunung dan lembah dia punya. Banyak orang percaya gunung dan lembah ada pemiliknya di luar Tuhan, ada penjaga. Inilah kebodohan orang yang beriman. Ya kan? Sekali lagi kita harus garis bawahi, iblis tidak punya kuasa apapun dan kekuatan apapun atas ciptaannya. Segala sesuatu ciptaan dia. Makanya dia hanya menggoda dan menggoda dan menggoda. Ya, seolah-olah dia pencipta. Bayangkan waktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Iblis pembohong. Jika engkau menyembahku, aku akan memberikan segala apa yang engkau lihat di sekitarmu ini, katanya. Ditunjukkanlah kota Yerusalem dan sebagainya. Asal engkau menyembahku, katanya. Itulah, padahal bukan milik dia itu. Yesus pun tahu itu milik dia. Yesus kan Tuhan dan manusia. Aku yang punya itu. Tetapi pada saat itu dia berperan sebagai manusia. Yesus tidak usah berpuasa sebagai Tuhan. Dia berpuasa sebagai manusia. Jangan keliru kita ya. Tuhan tidak perlu berpuasa. Dan kita pun manusia, apabila kita dekat dengan Tuhan sehari tidak perlu sebetulnya berpuasa. Awas. Orang yang berpuasa yang merasakan jauh dari Tuhan, itu baru berpuasa. Jadi banyak ajaran-ajaran yang salah saya lihat ini hamba-hamba Tuhan. Gagal fokus dalam penghayatan. Ya. Tatkala Yesus sudah naik ke sorga, aku akan pergi sesaat saja. Di situ murid-muridnya berpuasa karena dia sudah naik 50 hari lamanya mereka berpuasa karena ditinggalkan. Tetapi aku segera datang. Saya mau tanya, datang gak dia? Setelah dia naik, kapan dia naik? Kapan dia datang? Iya, hari ke-50 itu dia datang berupa Roh Kudus. Hanya sesaat aku tinggalkan. Disinilah mereka berpuasa, berkumpul, bernyanyi, berdoa. Karena dia sudah naik. Boleh kita katakan kepakuman. Ibarat induk ayam anak ayam kehilangan induknya. No, kalau ada induknya situ ngapain?
Anak ayam tidak perlu bercicit kalau di situ induknya. Tatkala ditinggalkan terus bercicit dan sebagainya. Nah inilah kalau kita memahami firman Tuhan, termasuk berpuasa itu. Kalau memang betul sehari-hari ada Tuhan memimpin rohmu dalam segala hal, tidak usah berpuasa sebetulnya. Ya saya tidak katakan puasa itu salah, jangan pula disalahartikan khotbah saya ini. Silakan puasa, karena berpuasa juga untuk kesehatan, ya kan? Orang berpuasa sungguh-sungguh kepada Tuhan karena jauh dia merasa Tuhan itu. Dia mau melakukan pekerjaan yang membahayakan dirinya. Misalnya dia mau ujian, dia mau buka usaha dan sebagainya. Dia nggak pede. Aku puasa dulu, biar aku dijawab doaku, biar Tuhan menyertai. Kalau kita pede sehari-hari, kenapa tidak? Nanti baca firman Tuhan ada dikatakan di situ, ya. Baca. Kalau saya tunjuk-tunjuk nanti hilang juga itu, ya. Makanya saya tidak selalu ini di sini. Tetapi kalau saudara rindu di mana itu ditulis. Cari itu di Injil masalah puasa, ya. Dan bahkan dikatakan puasa yang paling benar adalah bukan tidak makan dan minum, tetapi mengunjungi yatim piatu, para janda, orang miskin, ya. Mengunjungi penjara, mengunjungi rumah sakit. Ini puasa yang benar. Jadi kita ibadah bukan ibadah lahiriah lagi sejak Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach itu, Cu Yesus itu datang dalam rupa manusia. Kita tidak diajarkan lagi ibadah secara lahiriah. Ibadah lahiriah itu ibadah Musa dan sebagainya. Tatkala dia datang ibadah secara roh. Karena apa? Kita tidak diatur lagi dengan tata cara beribadah. Harus tangannya begini, duduknya begini, berdirinya begini, bajunya begini. Karena kita beribadah dengan roh, bukan dengan daging. Itu bedanya. Kalau zaman perjanjian lama, kalau zaman Taurat, kita beribadah dengan tubuh, tidak sanggup. Mana sanggup tubuhmu ini beribadah kepada dia? Pakai parfum apapun, pakai sabun apapun saudara pakai, tetap daging. Tetapi rohmu itu hanya bisa disucikan oleh roh Tuhan, ya. Tepuk tangan buat dia. Maka itu kita minta, sucikan hati dan pikiranku Tuhan. Sucikan hati dan pikiranku, sehingga aku bisa beribadah kepadamu. Tanpa kekudusan daripadamu, aku tidak layak beribadah kepadamu. Minta dikuduskan tempat ini, terutama roh kita, jiwa dan batin kita, ya. Dengan kekudusanlah kita bisa dekat kepada dia. Dengan kesucianlah kita bisa dekat kepada dia. Sama pada saat dia masih manusia waktu itu. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhannya. Melihat Tuhan dalam arti apa? Merasakan sungguh-sungguh pekerjaan Tuhan sehari-hari. Merasakan bahwa kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupannya sehari-hari, memimpin langkahnya dalam perjalanan, memimpin waktu dia berbisnis, memimpin dia waktu mengajar, memimpin dia waktu melakukan segala apapun. Dia mampu mengatakan ini, semua ini karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan, ya kegagahan, kesemata-mata. Itu kepada orang yang suci hati. Jadi karena itulah saudaraku, kita harus bedakan bagaimana dulu ibadah sebelum perjanjian baru. Ya, jadi saya kasihan kalau masih ada orang Kristen ya tetap ibadahnya liturgis, ibadahnya ya badaniah, ibadahnya ya itu yang saya katakan tadi. Tidak ibadah yang bagaimana dipimpin oleh roh, tidak harus ada aturan ya. Secara kedagingan dan sebagainya. Termasuk ibadah kita sekarang ini bukan ibadah potong korban lagi. Ya konsekuenlah sekarang orang yang mau beribadah secara perjanjian lama dulu. Kenapa tidak memotong korban lagi mereka? Ya, tidak sanggup sekarang ini. Katakanlah di kota Medan ini, ya. Minimal sekali seminggu kita potong merpati, ya, berkutut atau lembu atau ya yang lebih besar lagi rusa dan sebagainya. Mana sanggup kita melakukannya? Dan waktu itu sudah dikatakan, percumalah semua korban bakaran, ya korban saji-sajian kepadaku, sedangkan hatimu menjauh kepadaku. Ini sudah Tuhan robah bagaimana ibadah perjanjian baru. Ya, maka itu kita tidak
hidup lagi dalam larang-larang soal makanan dan minuman, ya. Tidak ada lagi itu. Dikembalikan kepadanya. Jika engkau melakukan segala sesuatu apapun itu lakukanlah, tapi untuk memuliakan Tuhan. Itu sering dikatakan Rasul Paulus, lakukan. Jadi tidak diatur secara lahiriah. Yang ini boleh, yang itu tidak boleh, silakan. Dan ada pertanyaan bagi saya lewat medsos. Kenapa hukum Taurat melarang membunuh, tetapi Tuhan juga menyuruh kita membunuh? Ada yang bisa menjawab itu? Ya, tidak gampang menjawabnya itu, tetapi kalau kita memahami firman Tuhan tidak sulit. Di satu pihak dilarang kita membunuh, janganlah engkau membunuh. Tetapi terkadang kita disuruh membunuh si Polan. Apakah firman Tuhan itu tidak apa namanya? Tidak sinkron, tidak konsekuen, berubah-ubah, tidak? Apa jawaban saudara secara ringkas? Kalau saya menjawab membunuh dari kehendak kita itu dosa, tapi kalau kita membunuh kehendak Tuhan tidak dosa. Tapi bagaimana kita tahu bahwa itu kehendak Tuhan membunuh seseorang? Katakanlah dalam peperangan, bangsa Israel diberikan kemenangan. Semua bangsa-bangsa yang dilewatinya diperangi. Apalagi yang mengutuk mereka. Jika engkau ada bangsa-bangsa yang menjaga jalanmu, perangi mereka itu, menang sampai ke tanah Kanaan. Ya Tuhan yang berperang, dan Dia mengatakan, aku mengutus engkau untuk berperang. Iya, membunuh itu. Bangsa-bangsa yang waktu itu keluar dia dari bangsa Mesir, segala bangsa-bangsa yang menghalau, yang mencegah jalannya diperangi habis mati. Dan semua dirampas. Bahkan wanita muda dan pria muda juga dibawa menjadi budak-budaknya. Itu kehendak Tuhan. Jadi jangan katakan, loh kok Tuhan di sini mengizinkan membunuh, merampas barang-barang yang bukan barangnya. Jangankan merampas. Saudara ingat nggak bagaimana sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Tuhan merubah hati orang-orang kaya di Mesir itu, bahkan raja. Diberikan emas kepada orang-orang Israel. Bayangkan, yang tadinya budak-budak dikasih emas gitu. Ya Tuhan yang punya kreasi itu, yang punya rencana itu. Sehingga waktu keluar mereka dari tanah Mesir, ternaknya banyak kali. Itu semua dari orang Mesir itu. Tidak disadari. Pikiran dan hatinya dipengaruhi oleh Roh Tuhan. Mereka memberikan ini seperti disugesti. Ya, itu pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhan yang merubah hati, Tuhan yang dapat mengeraskan hati, melunakkan hati. Dilunakkanlah hati bangsa Mesir waktu itu. Diberikanlah ternak, diberikanlah emas-emas. Dan saudara ingat bagaimana emas-emas itu akhirnya dibuat jadi apa? Di perjalanan? Jadi patung lembu emas. Ya kan? Itulah dibuat mereka karena apa? Mereka tidak percaya pada saat mereka ada kekurangan di perjalanan. Itu sebetulnya ujian. Tuhan selalu menguji hati orang. Pencobaan itu harus datang. Hanya sebentar tidak ada air sudah bersungut-sungut. Hanya sebentar mereka kekurangan apa yang diperlukan sudah bersungut-sungut. Ya. Tuhan bukan tidak bisa bikin Firdaus. Pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan bukan tidak bisa langsung dari Mesir melompat ke Kanaan. Bisa kayak kutu loncat. Bisa. Dia punya kuasa kok. Tapi Tuhan izinkan mereka itu berjalan seperti manusia biasa. 40 hari, 40 tahun lamanya. 40 tahun lamanya mereka berjalan seperti manusia biasa. Letih, lelah, haus, dan lapar. Itu harus dijalani. Jadi sekali lagi saya katakan kepada kita, bukan tidak bisa dibuat beberapa detik saja bangsa Israel melompat langsung, diterbangkan itu ke tanah perjanjian. Tuhan tidak melakukan itu. Dia melakukan sebagaimana kita manusia, tetapi ditunjukkan kuasanya bahwa dia menuntun bangsa Israel pada siang hari dituntun dengan tiang awan, malam dituntun dengan tiang api. Nah, ibadah seperti ini, khotbah-khotbah semacam ini sudah berulang kali kita dengar. Ya, ini harus diingat. Khotbah seperti ini diingat. Jadi tidak ada kurangnya Tuhan itu
membuat manusia ini lebih dekat kepada Dia. Dan sampai saat ini bukan tidak bisa dunia ini dibuat jadi firdaus seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Dia Tuhan yang adil. Tidak semua diselamatkan. Tidak selamanya Dia mengasihi. Ada saatnya Dia nanti menghukum. Dia sudah saatnya mau datang untuk menghukum orang yang percaya dan yang tidak percaya, orang yang hidup dan yang mati. Pada saat Dia datang ke dunia ini, ya, pada saat orang sudah diberitakan kebenaran firman Tuhan, orang menolaknya, ya, orang menolak. Buka dulu Amos. Amos itu Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obaya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Jefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Habis Daniel, ya. Saya mau katakan lewat pembacaan ini kita lihat 5 kali diingatkan, ya, manusia itu untuk berbalik kepada Tuhan, ya. Pertama, bacalah dulu ayat 6. Ayo 3, ya. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepada aku. Ini diberikan kelaparan. Terus 7. Aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Terus Aku kuat. menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu keganan dan ladang kena hujan menjadi kering. Terus yang kencang. Penduduk 2-3 kota pergi tergoyong-goyong ke suatu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi panas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Jadi yang pertama kemarau sudah diturunkan. Apa tadi? Kelaparan, dan sekarang kemarau. Dan yang ketiga, lanjut baca ayat 9. Aku telah memikul kamu dengan hama dan penyakit jantung, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dibakar habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Sudah diturunkan hama. Bagaimana tanaman itu tidak menghasilkan buah? Lanjut terus. Aku telah melepas penyakit sampar di antaramu seperti pada orang Mesir. Aku telah membunuh keturunanmu dengan pedang pada waktu kudamu di darah. Aku telah membuat bau busuk keluargamu tercium oleh hidungmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Namun engkau tidak berbalik kepadaku. Bayangkan, sudah dibikin pedang menghantam, menghabiskan mereka, ya. Beberapa dari mereka sudah mati oleh pedang dan penyakit sampar. Namun mereka juga tidak mau berbalik atau bertobat. Terus. Aku telah menjubalikan kota-kota di antara kamu seperti Allah menjubalikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti patung puntung. Sehingga kamu menjadi puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun tidak berbalik kepadaku. Bayangkanlah puntung, ya, di tengah bara, ya, tidak ada lagi artinya. Masih bandel dan keras kepala, dia tidak mau bertobat. Dan gempa pun sudah dilakukan. Itulah 5 kali ditunjukkan Tuhan bagaimana penghukuman kepada mereka. Namun mereka tidak mau berbalik atau bertobat kepada Tuhan. Ayat 12 terus. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Bayangkan apa maksudnya? Maka bersiaplah untuk bertemu dengan Elohimmu, hai Israel. 5 kali coba. Sampai 5 kali, luar biasa. Masih keras kepala, masih bandel. Sudah banyak yang dimatikan, masih juga tidak percaya. Namun bersiaplah untuk bertemu dengan Elohimmu, Tuhanmu. Ini luar biasa. Artinya, ya sudah, selesailah dia, tidak ada kesempatan lagi berbalik. Kalau sudah jumpa dengan Tuhan itu, ya bukan dikasihi lagi, lebih parah daripada yang terjadi itu. Itu maksudnya. Dari 5 perkara yang sudah disampaikan tadi, yaitu terjadi kelaparan, terjadi kemarau, terjadi hama tanaman sehingga tanamannya tidak berbuah, tidak menghasilkan buah, terjadi penyakit sampar dan pedang membunuh mereka, dan yang terakhir dibuat gempa dan diombang-ambingkan seperti diombak mereka itu. Mereka juga tetap berkeras kepala, tidak mau berbalik kepada Tuhan. Apalagi kalau sudah jumpa dengan Tuhan, tidak akan dibuat lagi tanda-tanda seperti itu. Jadi saya mau katakan kepada saudara dan saya, bukan hanya kepada saudara yang di penjara ini,
termasuk saya hamba Tuhan. Tuhan selalu mengingatkan manusia itu agar selalu berbalik berbaliklah pada Tuhan. Ada lagu itu kan? Ia sanggup kepadamu, berbaliklah pada Tuhan. Ya, ini lagu-lagu juga sudah banyak dilakukan kepada orang-orang yang jauh daripada Tuhan, orang-orang yang berdosa kepada Tuhan, agar berbalik kepada Dia. Tapi kita tidak mau, dan pada akhirnya Tuhan juga punya waktu tertentu kepada kita. Kalau engkau tidak mau, ya silakanlah. Dan Dia tidak pernah memaksakan. Sampai 5 tanda, 5 bagian daripada hal-hal yang sudah diturunkan kepada bangsa itu. Bangsa itu kita juga. Jadi kalau dulu disebut bangsa Israel, kepada manusia sekarang ini juga banyak tanda-tanda yang sudah dilakukan yang buruk. Inilah yang buruk dari Tuhan. Jadi inilah yang menjawab kalau ada orang tidak percaya dengan perkataan saya, yang buruk juga datang dari dia. Inilah yang buruk dari Tuhan itu. Hama, penyakit, kelaparan, ya. Dan termasuk pedang menghantam bangsa itu. Ya, itu Tuhan mengizinkan ini semuanya. Ya, yang buruk dari Tuhan. Tetapi kalau kita percaya Tuhan, semuanya ini 5 bagian yang kita baca dari kitab apa tadi? Amos itu, ya. Itu datang dari Tuhan, itu bukan dari iblis. Sekali lagi saya bilang, itu datang dari Tuhan. Tapi bangsa itu tidak percaya, tidak mengerti bahwa itu sebetulnya peringatan kepada mereka. Kalau mereka mau berbalik, saya mau bertanya, apakah dilanjutkan sampai 5 kali? Tidak kan? Sampai 5 kali loh. Nanti tanda itu 5 bagian itu, ayat demi ayat. Jadi kalau saya memahami firman Tuhan, langsung saya bikin ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Jadi langsung cepat menyerap itu, tandai semua. Ada 5 bagian di situ. Sampai bagian yang kelima yang terakhir, juga mereka tidak mau berbalik kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi? Siap-siaplah lah. Ya, langsung engkau berhadapan dengan Dia. Ya, langsung muka dengan muka. Jadi khotbah saya terakhir saya singgung masalah ada di Hosea. Coba kembali dulu buka Hosea. Itu khotbah saya terakhir, saya mau tambahkan itu tentang Hosea. Saudaraku masih ingat kalau saya menyinggung Hosea dalam khotbah saya terakhir. Hosea disuruh Tuhan untuk menikahi pelacur. Ya, wanita sundal, bayangkan. Kalau orang Batak ini, Batak Toba bilang babi jalang. Siapa Batak Toba sini? Bapak. Oh, cuma ini yang Karo. Enggak tahu saya bahasa Karonya. Pelacur kalau bahasa Karo apa? Pelacur. Enggak tahu saya, tapi di Bibel bahasa Batak babi jalang. Babi jalang. Babi jalang. Babi biasa, babi yang liar. Itulah. Jadi kalau bahasa Toba ini, bahasa Batak ini halus, enggak dibilang lonte, enggak dibilang sundal, enggak dibilang. Istilah babi jalang. Bukan babi yang diternak. Jadi nama taulah kalau binatang yang liar suka-sukanya kan. Jumpa yang sana oke, jumpa yang sana oke. Itu maksudnya. Itulah babi jalang. Nanti di Bibel itu babi jalang namanya. Bayangkanlah Tuhan menyuruh Hosea, nikahilah seorang gadis babi jalang. Maka lahirlah, perhatikan di situ. Siapa nama babi jalang itu? Wanita sundal, Gomer di ayat 3. Ya. Gomer, lahirlah anaknya laki-laki pertama siapa? Yesriel ayat 4. Betul? Yesriel. Amos, Hosea ayat 4. Hosea 1 ya. Sudah? Lahirlah Yeskiel yang artinya aku akan mengakhiri pemerintahan bangsa Israel. Artinya kepada saudara dan saya, Dia akan mengakhiri kejayaan kita, ya. Saudara akan diakhiri kejayaanmu. Ya, kalau saudara berhasil bisnis, berhasil dalam pangkatmu dan sebagainya, akan diakhirinya. Dan di ayat yang kelima dikatakan apa? Busur panah Israel juga akan dipatahkannya. Artinya kekuatanmu akan dibuat loyo. Ya, tandukmu dipatahkannya. Kalau bahasa si Daud itu tandukmu dipatahkan. Memang manusia tidak bertanduk. Tapi tanduk kita ini gambaran bahwa kekuatanmu akan dibikin loyo, tidak berarti.
Inilah tanda-tanda orang yang jauh daripada Tuhan, yang tidak mau setia kepada janji Tuhan dan peraturannya. Dan yang anak-anak ayat yang ke-6 dikatakan di situ, lahirlah seorang anak perempuan. Yang namanya siapa? Lo-ruhama. Lo-ruhama artinya apa? Tidak akan menyayangi kamu lagi dan tidak akan kuampuni dosamu. Itulah artinya. Jadi itu juga ditujukan kepada saudara dan saya. Ya, engkau tidak akan kusayangi dan tidak akan kuampuni lagi. Ya, ini hubungannya kepada pembacaan Amos tadi. Ya, jangan tegar tengkuk dan jangan keras kepala. Dan setelah itu lahir lagi anaknya, dibaca itu ayat yang ke-9. Bacalah, lalu berfirmanlah ia, berilah nama Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku. Bayangkanlah, kamu ini enggak umatku lagi. Wah, luar biasa. Dan kamu tidak mempertuhanku lagi, dan aku bukan Tuhanmu lagi. Inilah 3 hal ini. 3 hal kepada Yesreel dan Lo-ruhama dan Lo-ami. Ya, inilah gambaran kepada orang yang tidak taat kepada Tuhan. Sedangkan Tuhan itu taat dan setia. Jadi nggak usah susah-susah mengartikan firman Tuhan dari zaman nabi-nabi, dari zaman perjanjian lama. Ini tetap berlaku kepada saudara dan saya, kepada dunia ini. Amin. Ini berlaku apabila saudara tidak berbalik, inilah jadinya. Ya. Dan dikatakan Israel bukanlah istriku. Ya. Artinya Israel tidak dekat lagi pada saat Israel waktu itu ia berbalik daripada Tuhan. Ya, bukan berbalik kembali pada Tuhan atau bertobat. Dia sudah berbalik kepada Baal. Ya, sejak dia diberikan kekayaan keluar dari tanah Mesir, ya, membawa harta-harta dan sebagainya. Tetapi dia berontak, ya. Dia tidak lagi menyembah Tuhan yang sesungguhnya, makanya dibuanglah dia kemana? Di mana dibuang dia orang Israel? Ke Babel. Ya, itu harus kita ingat betul-betul. Disitulah penderitaan yang luar biasa. Tetapi apa? Janji Tuhan itu diperbaharui. Silakan baca ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-10. 3 ya. Tapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditangkap. Nah, tadi bangsa Israel sudah dibinasakannya dengan pedang. Ya, yaitulah yang Yisrael itu, Yisrael, ya. Yisrael, ya, udah dipatahkan tanduknya. Diperangi bangsa-bangsa lah dia, habis dibunuh banyak orang Israel pada saat itu. Tetapi hati Tuhan berbalik mengasihinya. Dan aku akan membuat bangsa Israel akan seperti pasir di laut. Dikembalikanlah jumlah bangsa Israel. Terus baca. Yang kuat, terus. Kamu ini bukanlah umatku. Akan kuatkan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Nah, inilah kebalikan daripada apa yang dikatakan Lo-ami. Lo-ami tadi menjadi ami, yaitu apa? Anak-anak Elohim yang hidup. Artinya orang Israel, saudara dan saya mempertuhankan dia. Kalau dia tadinya nggak mau, dia menganggap kita umatnya, dan dia tidak mau kita mempertuhankan dia. Bayangkan, untuk mempertuhankan dia pun dia tidak mau. Ya, untuk mempertuhankan dia pun Tuhan itu tidak mau. Elohim Bapa di sorga itu, ya. Nah, terus baca apa yang dikatakan? Orang Yehuda dan orang Israel akan mengumpul bersama-sama dan akan mengangkat mereka satu pemimpin. Ya, terus? Mereka akan menutupi negeri ini. Terus? Setelah hari Ya. katakanlah kepada saudara laki-laki, amin, dan kepada perempuan lama. Dan pada akhirnya kita mengatakan amin, ya. Tidak ada lagi lo. Lo itu tahu enggak? Itu bisa artinya tidak atau jangan. Jadi kalau saudara nanti membaca hukum Taurat, jangan membunuh, itu pakai lo, jangan itu lo. Jangan mencuri, pakai lo dia. Nah, ya, jangan berbohong, pakai lo. Jangan itu, jangan itu lo. Di sini tidak. Itu terkadang satu kata bisa 2 arti. Ya, jadi itu makanya saya bilang lo itu tidak atau jangan, ya. Jadi itulah sebaliknya kita jadi mengatakan bukan lu lagi tapi ami dan ruhama, ya.
Itu luar biasa, saudara. Kau saudaraku, kau saudariku, ada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan. Inilah terjadi pada masa pengampunan. Tetapi itulah saudaraku, jangan sampai 5 kali diingatkan tadi. Syukur kalau Tuhan mau berbalik hatinya, mengasihi kita. Luar biasa, aku tidak akan menyayangimu lagi dan tidak mengampuni dosamu. Bayangkan, lo ruhama, aku tidak akan mengasihimu dan tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Itulah arti lo ruhama. Tatkala Tuhan sudah berbalik hatinya dan manusia berbalik kepadamu, aku akan mengasihimu dan mengampuni segala dosa dan pelanggaranmu. Ingat Mazmur 103. Tuhan adalah pembalap. 103 bukan 23, sahabatku. Itu Mazmur 23, mirip-mirip ya. Mazmur 103 apa dikatakan? Buka sambil saya katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakit. Inilah yang terjadi itu tatkala kita sudah memuji Tuhan. Jadi saya ulangi ya, jiwa dan batin kita harus memuji Dia, dan Dialah yang mengampuni segala kesalahan saudara dan saya dan menyembuhkan segala penyakitmu. Bahkan apa dikatakan di bawahnya, Dialah yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Bayangkan, yang seharusnya kita mungkin sudah mati ya dari tahun-tahun yang lalu. Ada kesaksian di sini ya, begal. Saya pernah singgung itu. Raja begal pernah jadi bimbingan saya di sini. Terima kasih Pak Pendeta, saya ditangkap polisi. Terima kasih, saya masuk penjara. Kenapa? Saya sudah lihat banyak kali di Jawa saya dibakar begal-begal itu. Mungkin saya sudah mati kalau nggak ditangkap polisi. Bayangkan, menangis dari sini. Terima kasihlah. Jadi saya udah ketawain berapapun hukuman sama saya sudah saya ketahui. Betul. Makanya saya terima kasih kali lah. Karena apa, dari televisi saya lihat banyak kali begal-begal dibakar hidup-hidup. Jadi artinya saudara dan saya yang seharusnya sudah lama mati oleh karena dosa dan pelanggaran kita, tetapi Dia membebaskan kita dari lubang kubur. Bayangkan betapa baiknya asal kita memuji dan memuliakan Dia. Jangan lagi Baal. Dan Tuhan mengatakan dikatakan di situ, engkau tidak memanggil aku lagi Baal, tetapi Tuhanmu pencipta langit dan bumi, yaitu El Sebaot. Jadi kembali hatinya. Jadi saudaraku, ingatlah ini, jangan sampai lupa pembacaan dari Hosea ini, sampai diingatkan kita kepada bagaimana keluarga daripada Hosea. Ya, kalau pengampunan dosa itu terus berlanjut, sekalipun kita keras kepala, tetapi jangan sampai Tuhan menghukum kita. Dia juga bisa menghukum kita di dunia ini, bukan hanya nanti di surga. Ya, Dia juga bisa menghukum kita di dunia. Inilah yang terjadi apa Yesriel tadi kan, ya, didatangkan pedang kepada bangsa Israel pada saat dia hidup di dunia. Tuhan juga menghukum bangsa Israel, bukan hanya di neraka. Jadi makanya kalau pertanyaan tadi, kenapa hukum Taurat dilarang membunuh, tetapi Tuhan sendiri mengajarkan orang membunuh? Ini orang yang dibunuh menurut Yesriel tadi, pedangnya berlangsung kepada Israel yang keras tengkuk itu seizin Tuhan. Kalau seizin Tuhan kita membunuh orang, ya itu kembali kepada Dia yang menyuruh itu. Dia yang melaksanakan itu. Makanya saya ulangi lagi, aku mengutus engkau agar engkau berperang. Ya, itu tidak langsung Tuhan membunuh dengan pedang orang-orang itu, tetapi dipakai tangan-tangan orang membunuh bangsa Israel yang tegar tengkuk atau bangsa-bangsa yang tidak dia sukai. Tetapi kalau kita membunuh orang bukan karena kehendak Tuhan, itu baru dosa. Jadi pertanyaan ini viral, saya jawab demikian. Tidak susah menjawabnya itu. Ya. Jadi kalau kita ini kembali
dari Mazmur 103 ini, kita ini kan rumputnya ini. Ya, yaitu di dalam ayat yang ke-15, 14 ya 15. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Ya, tolong lanjutkan Pak. Adapun manusia, ayo kencang. Adapun manusia hari-hari seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka dia ada lagi dia, dan tempatnya tidak. Bayangkan tempatnya pun tidak mengenal dia. Sakit kali kawan. Inilah kita manusia itu. Jadi kita nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Makanya kalau ada pertanyaan, kalau Tuhan itu tahu kita sebelum